Walaupun hampir meraih 3 poin di Etihad Stadium, gol John Stones di menit-menit akhir pertandingan membuat Arsenal harus puas mengakhiri pertandingan ini dengan raihan 1 poin. Dalam pertandingan yang diwarnai dengan cederanya Rodri dan kartu merah Leandro Trossard ini, skuad asuhan Pep Guardiola sangat mendominasi pertandingan. Namun performa impresif David Raya di bombing star gawang Arsenal menjadi pembeda dalam pertandingan ini. Yuk, simak bagaimana Manchester City dan Arsenal harus puas berbagi poin pada pertandingan pekan kelima Premier League musim ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Walaupun Pep Guardiola sempat menyampaikan kondisi Kevin De Bruyne sudah membaik pasca cedera yang dialaminya dalam pertandingan menghadapi Inter Milan, Pep tetap memutuskan untuk tidak memainkan playmaker andalannya itu. Pelatih asal Spanyol itu tidak mau mengambil resiko dengan memainkan Kevin De Bruyne saat kondisi sang pemain belum sepenuhnya pulih dari cedera. Bermain tanpa Kevin De Bruyne, Pep Guardiola memutuskan untuk memainkan duet Ilkay Gundogan dan Bernardo Silva sebagai gelandang serang The Citizen yang bertugas untuk menggantikan peran Kevin De Bruyne. Selain itu, Pep Guardiola juga memutuskan untuk kembali memainkan formasi 4-1-4-1 dengan memasukkan Kyle Walker sebagai bek sayap kanan dan Rodri yang dimainkan sebagai satu-satunya gelandang bertahan. Sama halnya seperti Manchester City yang harus kehilangan playmaker andalannya, Arsenal juga masih harus kehilangan kapten sekaligus playmaker andalannya yakni Martin Odegaard yang masih mengalami cedera pergelangan kaki. Untuk mengatasi absennya Martin Odegaard dalam pertandingan ini, Mikel Arteta memutuskan untuk mengubah formasinya menjadi 4-4-2 dengan Thomas Partey dan Declan Rice sebagai gelandang tengah, serta Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli sebagai gelandang sayap kanan dan gelandang sayap kiri. Sedangkan untuk posisi dua penyerang, Mikel Arteta memberikan kepercayaan itu kepada duet Kai Havertz dan Leandro Trossard. Mikel Arteta juga memilih untuk membangku cadangkan Ben White yang biasanya rutin ia mainkan sebagai bek sayap kanan. Sebagai penggantinya, Arteta memutuskan untuk menggeser Jurrien Timber sebagai bek sayap kanan dan mempercayakan posisi bek sayap kiri kepada Riccardo Calafiori. Bagi Riccardo Calafiori, ini merupakan kesempatan pertama bagi bek asal Italia itu untuk dimainkan sebagai starter sejak bergabung dengan Arsenal di musim panas lalu. Taktik Mikel Arteta yang memilih untuk menggunakan formasi 4-4-2 dan memainkan Riccardo Calafiori ini jelas dikarenakan Arteta tidak ingin lini tengah The Gunners kalah telak dari The Citizen. Strategi Arteta itu sangat masuk akal, karena Arsenal gagal untuk memenangkan pertarungan di lini tengah saat menghadapi Tottenham Hotspur di pekan keempat Premier League musim ini. Erling Haaland berhasil membuka keunggulan bagi Manchester City saat pertandingan baru berjalan 9 menit. Berawal dari penetrasi yang dilakukan oleh Savinho yang melepaskan umpan terobosan, tendangan kaki kiri Haaland berhasil membawa tim tuan rumah unggul. Dengan golnya ke gawang David Raya ini, Erling Haaland kini telah mencetak 100 gol untuk Manchester City. Penyerang asal Norwegia itu hanya membutuhkan 105 pertandingan untuk mencapai 3 digit gol pertamanya untuk The Citizen. Dengan catatan 100 gol dari 105 pertandingan, Haaland menjadi pemain yang paling cepat untuk mencapai 100 gol untuk klubnya. Sekaligus membuat Haaland menyamai rekor Cristiano Ronaldo yang berhasil mencetak 100 gol dari 105 pertandingan pertamanya bersama Real Madrid di tahun 2011 lalu. Namun demikian, euforia yang dirasakan oleh tim tuan rumah tidak bertahan lama. Karena skuad asuhan Pep Guardiola harus kehilangan gelandang andalan mereka yakni Rodri yang mengalami cedera. Pemain terbaik Euro 2024 itu harus ditarik keluar di menit ke-21 setelah terjatuh saat melakukan duel dengan Thomas Partey. Rodri memegang lututnya dengan kesakitan dan tidak sanggup untuk melanjutkan pertandingan ini. Dari posisi jatuh Rodri, gelandang asal Spanyol itu dikhawatirkan mengalami kerobekan ligamen lutut anterior atau yang lebih dikenal dengan sebutan cedera ACL. Cederanya Rodri ini memicu kemarahan Pep Guardiola yang sampai menendang kursinya. Untuk menggantikan Rodri yang tidak bisa melanjutkan pertandingan, Pep Guardiola memutuskan untuk memasukkan Mateo Kovacic. Hanya berselang 1 menit pasca Rodri harus ditarik keluar, skuad asuhan Mikel Arteta berhasil kembali melukai publik Etihad Stadium. Berawal dari umpan panjang Thomas Partey, Gabriel Martinelli menggiring bola melalui sisi kiri serangan Arsenal dan melepaskan umpan kepada Riccardo Calafiori yang berada di luar kotak penalti The Citizen. Calafiori yang tidak dijaga oleh lini pertahanan Manchester City melepaskan tendangan kaki kiri dengan keras yang berhasil membawa Arsenal menyamakan kedudukan. Memasuki menit ke-45+1, The Gunners berhasil mengembalikan keadaan dan berbalik unggul atas The Citizen.
Memanfaatkan skema tendangan sudut yang masih menjadi salah satu andalan tim asuhan Mikel Arteta untuk mencetak gol, Gabriel Magalhaes berhasil menyambut umpan Bukayo Saka dan melepaskan sundulan yang tidak mampu dihalau oleh Ederson Moraes. Seperti kebahagiaan Manchester City yang hanya berlangsung sebentar pasca gol Erling Haaland, kebahagiaan Arsenal yang berhasil mengembalikan kedudukan juga hanya berlangsung sebentar. Menjelang berakhirnya paruh pertama pertandingan, wasit memutuskan untuk memberikan kartu kuning kedua kepada Leandro Trossard. Penyerang asal Belgia itu menjatuhkan Bernardo Silva yang membuatnya diusir keluar lapangan dan membuat Arsenal harus bermain dengan 10 orang. Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama, dan Arsenal berhasil unggul di 45 menit pertama. Memasuki babak kedua, Arsenal yang harus bermain dengan 10 orang membuat Mikel Arteta memutuskan untuk menarik keluar Bukayo Saka dan memasukkan Ben White. Dengan keputusannya itu, Mikel Arteta benar-benar membuat Arsenal bermain parkir bis dengan susunan 5 pemain belakang, yaitu Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Ricardo Calafiori, dan Jurrien Timber. Keputusan Mikel Arteta itu sangat masuk akal, karena tim asuhannya yang hanya bermain dengan 10 orang jelas akan kesulitan untuk melawan 11 pemain The Citizen. Strategi parkir bis Mikel Arteta pun benar-benar membuat Pep Guardiola frustasi. Sepanjang bergulirnya babak kedua, Erling Haaland dan kawan-kawan mencatatkan penguasaan bola mencapai 88%, berbanding 12% untuk Arsenal. Di paruh kedua pertandingan, Manchester City mencatatkan 28 tendangan dengan 9 diantaranya mengarah ke gawang David Raya, berbanding Arsenal yang tidak mencatatkan satupun shot on target ke gawang Ederson Moraes di babak kedua. Selain minim dalam penguasaan bola, strategi bertahan total yang diterapkan oleh Mikel Arteta membuat akurasi umpan timnya hanya mencapai 52%. Sebuah catatan yang sangat buruk untuk tim yang di Premier League musim lalu mencatatkan akurasi umpan mencapai 84%. Berbagai upaya coba dilakukan oleh Pep Guardiola untuk bisa menjebol gawang Arsenal dan meraih poin, termasuk mengubah formasi 4 back-nya menjadi 3 back dengan memasukkan Phil Foden, John Stones, dan Jack Grealish untuk menggantikan Savinho, Kyle Walker, dan Jeremy Doku. Namun tetap saja, performa impresif David Raya di bobbing star gawang Arsenal membuat penjaga gawang asal Spanyol itu tercatat melakukan 9 kali penyelamatan untuk Arsenal dalam pertandingan ini. Berbagai percobaan yang dilakukan oleh Manchester City itu akhirnya berbuah hasil. Menjelang berakhirnya pertandingan tepatnya di menit ke-90+8, John Stones berhasil membawa The Citizen menyamakan kedudukan. Berawal dari tendangan keras Mateo Kovacic di dalam kotak penalti Arsenal yang berhasil ditepis oleh David Raya, John Stones menyambut bola muntah itu dengan tendangan kaki kirinya yang membuat tim tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan. Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Man City dan Arsenal harus puas bermain imbang yang hanya menghasilkan 1 poin bagi kedua tim. Tidak hanya The Citizen yang harus membayar mahal 1 poin dari pertandingan ini dengan cederanya Rodri, The Gunners pun terancam kehilangan 2 bek andalannya yakni Jurrien Timber dan Ricardo Calafiori yang juga harus ditarik keluar karena mengalami cedera. Selain membuat Manchester City terhindar dari kekalahan, gol John Stones di menit-menit akhir pertandingan juga membuat The Citizen masih mempertahankan rekor mereka. Rekor yang dimaksud adalah catatan tidak terkalahkan City dari Arsenal yang sudah berlangsung selama 9 tahun dalam pertandingan yang dimainkan di Etihad Stadium. Dengan hasil pertandingan ini, Manchester City tetap berada di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim ini dengan koleksi 13 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Arsenal kini menempati peringkat keempat dengan koleksi 11 poin dari 5 pertandingan yang telah dimainkan. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah hasil imbang adalah hasil yang pantas untuk menggambarkan pertandingan ini? Atau justru seharusnya ada tim yang layak untuk meraih 3 poin? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.